Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sandu dari aku. Oke sahabat, di video ini aku akan membahas tentang pagebluk ya. Jadi pagebluk ini lagi viral banget di media sosial dan keranda terbang ya. Jadi seperti itu. Jadi ketukan misterius dan keranda terbang yang lagi viral banget di media sosial. Oke, sebelum lanjut ke pembahasannya tentang pagebluk ini apa, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk para sahabat yang udah support aku dalam berkarya, support channel YouTube aku juga. Semoga bisa bermanfaat dan menghibur banyak orang, amin. Oke, kita lanjut. Jadi yang lagi viral adalah pagebluk dan keranda terbang. Apalagi viralnya kemarin ada di kota aku, di kota Malang. Yang sangat wow, misterius gitu ya, pagebluk dan keranda terbang gitu. Oke, jadi di video ini aku akan membahas tentang apa sih pagebluk itu dan bagaimana kita bisa terhindar dari pagebluk ya. Jadi seperti itu. Oke, apa itu pagebluk? Jadi pagebluk itu adalah istilah lokal yang merujuk kepada wabah penyakit yang menyerang dalam skala luas ya. Jadi seperti itu. Dalam istilah modernnya bisa disebut sebagai epidemi ya. Jadi seperti itu, epidemi. Jadi pagebluk ini adalah sebuah wabah penyakit yang menyerang dengan skala besar dan dalam modernnya biasa disebut dengan epidemi. Jadi seperti itu ya, bisa dibilang seperti sekarang ini adalah virus corona COVID-19. Itu adalah suatu penyakit yang wabah penyakit yang menyerang dalam skala besar ya, wabah corona. Jadi seperti itu. Nah, pagebluk. Jadi pagebluk sendiri itu berasal dari kata gebluk dan bluk ya. Jadi gebluk atau bluk. Jadi seperti itu. Baik dalam budaya Sunda atau Jawa diartikan sebagai jatuh atau tumbang. Jadi seperti itu. Jadi pagebluk sendiri berasal dari kata gebluk atau bluk dalam budaya ya, budaya Sunda atau Jawa yang diartikan sebagai jatuh atau tumbang ya. Mungkin yang kita alami sekarang ya. Jadi seperti itu di kala pandemi seperti ini kan emang banyak korban yang berjatuhan, meninggal. Jadi seperti itu ya. Itulah pagebluk ya, seperti itu. Nah, pagebluk ini adalah sebuah fenomena yang menyebabkan jatuhnya korban dalam jumlah besar dengan skala yang luas. Jadi seperti itu pagebluk ya. Jadi mungkin banyak banget ya yang terkena virus corona. Mungkin bukan hanya di Jawa sendiri ya, di seluruh Indonesia, di seluruh dunia juga merasakan wabah corona ini. Jadi seperti itu. Nah, di Jawa sendiri pagebluk ini bukan kali ini aja ya. Jadi di era tahun 80 ke bawah, tahun 60 70, jadi pagebluk ini sudah ada gitu, sudah ada. Jadi bukan viralnya baru sekarang. Pada zaman dulunya juga pagebluk di Pulau Jawa ini emang sudah ada gitu, cuman mungkin nggak terlalu terekspos seperti sekarang ya, karena sekarang kan udah canggih nih ya, media sosial gitu, kita upload bisa langsung wow viral, banyak orang yang tahu. Mungkin kalau zaman dulu kan terkendalanya karena teknologi media sosial gitu yang memberitakan. Makanya mungkin buat kalian yang baru tahu tentang pagebluk, sebenarnya udah ada sejak tahun 60-70-an ya. Jadi seperti itu. Nah, di masa lalu ada beberapa jenis pagebluk yang pernah melanda Jawa ini, melanda Pulau Jawa ini ya. Aku ambil contohnya seperti penyakit ada gudik, kolera, dan influenza. Jadi seperti itu ya. Jadi zaman dahulunya memang udah ada di Pulau Jawa ini tentang pagebluk, dan itu pernah melanda, menyerang Pulau Jawa dari penyakit yang
aku sebutin tadi ya, dari ada penyakit gudik, ada penyakit jadi influenza, habis itu ada penyakit kolera. Mungkin pada zaman dahulu pagebluk ini nggak seviral di zaman sekarang yang wow cepet banget ya, dengan yang mistis yang ini yang itu ya. Cuman dalam artiannya tadi pagebluk adalah suatu penyakit ya, wabah penyakit yang menyerang dalam skala luas ya. Jadi pagebluk itu seperti itu. Nah, ada beberapa cara, ada beberapa tips agar kita terhindar dari fenomena pagebluk ini ya. Jadi penyakit yang menyerang dalam skala besar ini. Bagaimana kita bisa menghindari dari pagebluk ini agar kita tak terkena ya, dari pagebluk ini. Jadi seperti itu. Nah, sebagai peristiwa yang kaitannya dengan budaya, tentu saja pagebluk ini memiliki upacara, tradisi agar terhindar dari pagebluk ini. Jadi biar kita tidak terkena dengan pagebluk. Jadi seperti itu. Jadi ada tradisi-tradisi atau upacara di tanah Jawa ini agar kita bisa terhindar dari pagebluk. Ya, misalkan saja pada budaya Jawa ya. Misalkan pada budaya Jawa terkenal dengan sebuah mitos menyebutkan kalau sayur lodeh. Jadi sayur lodeh ini adalah sebuah makanan ya, makanan di Pulau Jawa ya, yang dinamakan sayur lodeh. Mungkin yang mungkin di video ini yang ngelihat dari luar Jawa mungkin yang nggak tahu sayur lodeh adalah sebuah makanan sayur lodeh yang ada di Pulau Jawa ya. Jadi seperti itu sayur lodeh yang dibuat dengan menggunakan bahan tertentu dapat menangkal pagebluk ini. Jadi seperti itu. Jadi ada beberapa bahan yang dibuat di sayur lodeh ini agar kita terhindar atau menangkal kita agar tidak terkena pagebluk. Jadi seperti itu. Nah, tapi bahan-bahan yang dipilih tanpa alasan ya. Dalam artian bahan-bahan yang dipilih ini bukan tanpa alasan gitu ya. Bahan-bahan yang dipilih dalam sayur lodeh ini bukan tanpa alasan kenapa kita bisa terhindar dari pagebluk. Jadi seperti itu. Namun melambangkan sebuah arti tertentu yang perlu dimaknai secara tersirat. Jadi seperti itu. Jadi bahan-bahan yang dipilih bukanlah tanpa alasan dalam menu sayur lodeh ini, namun melambangkan arti tertentu